wabarakatuh. Kali ini saya berada di Wingkoharjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Jadi di sini ada Wing Batik. Jadi pengrajin batik yang ada di desa ini tetap semangat dan tetap produksi walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini. Jadi kita lihat seperti apa nanti ke dalam, guys. Beginilah usaha batik tulis yang masih bertahan di tengah kondisi COVID-19 di desa Wingkoharjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Wingku Batik yang tergabung dengan UMKM Kecamatan Ngombol yang diketuai oleh Retno Andri Astuti beserta 7 orang lainnya di desa Wingkoharjo bertahan dengan kegiatan membatik sudah mulai tahun 2014 lalu. Untuk pemesanan sesuai kehendak pemesan dan alhamdulillah walaupun kondisi di masa pandemi seperti saat ini, kerajinan batik tulis masih bertahan, bahkan masuk di Bandara New Yogyakarta International Airport. Dan harga batik tulis yang diproduksi harganya terjangkau dan murah, hanya Rp200.000 tergantung tingkat kesulitan pengerjaan batik itu sendiri. Selain itu, di Wingku Batik mulai awal proses penggambaran kain sampai finishing bisa dilihat oleh calon pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di desa Wingkoharjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Jadi saat ini saya berada di Wing Batik. Jadi kali ini saya bersama Mbak Retno. Jadi Mbak Retno ini adalah apa, Mbak? Sebagai apa sih, Mbak? Sebagai bisa disebut ketuanya. Oh, ketua batik. Wing Batik ini, Mbak, ya? Oke. Mbak, sejak kapan berdiri Wing Batik ini, Mbak? Sekitar 2014. Mbak, pengalaman dari produksi batik ini apa aja, Mbak? Berawal cerita mulai dari awal saja. Itu dulu kan kita dikasih kesempatan sama dinas. Waktu itu Perinaker Trans 2013 akhir lah, sekitar 2013 akhir kita dapat pelatihan dari dinas. Dulu masih desa, jadi kita masih ikutnya desa karena kita perwakilan desa yang dipilih per kecamatan. Waktu itu satu desa kebetulan untuk Ngombol yang dipilih sini. Iya, tapi sesuai dengan perkembangannya kita akhirnya mandiri, lepas dari desa dan kita sekarang berdiri sendiri gitu. Pengalamannya mulai dari pelatihan awal, kita sebenarnya kan pelatihan awal itu ya batik tulis, ya batik cap, tapi yang kita kembangkan untuk saat ini memang khusus batik tulis saja. Iya, betul sekali. Mbak, untuk apa yang tenaga itu siapa aja yang ikut di Wing Batik ini, Mbak? Tenaga yang ikut di sini kebetulan ada 7 orang. Itu semua dari warga sekitar sini saja. Ya, jadi kita termasuk ada semacam pemberdayaan, ya pemberdayaan. Termasuk Bu Lurah juga ikut membantu di sini, Bu, ya? Bu Lurah juga, cuma beliaunya agak malu-malu. Oke, Mbak, untuk pemasaran sendiri kemana aja untuk batik ini? Kalau sebenarnya biasanya kita made by order ya, karena batik tulis, gitu ya kita biasanya made by order. Biasanya juga misal ready stock juga bisa sih, cuma kita pemasaran lewat online sudah sampai ke sekitar ada dari Jogja dekat, Jogja, Semarang, sampai ke Jakarta, Kalimantan, itu sempat sampai sana Batam, sampai sana juga, iya, sudah sampai keluar kota. Oke, Mbak, untuk di sini ini pengrajin batik aja atau bikin baju yang seperti yang ada di belakang itu atau gimana? Kalau sebenarnya kita khusus batik saja. Batiknya aja ya? Iya, kalau ini kita kerja sama penjahit aja. Oh gitu. Mbak, untuk batik yang di sini namanya batik apa? Istilahnya apa namanya? Apa ya? Motifnya? Motifnya kita macam-macam sih, tapi kita basicnya memang motif Purworejoan. Oh, Purworejoan. Ya, oke, ada durian itu ya, itu kalau salah ya. Ya. Dari memang itemnya Purworejo yang masuk, ya. Durian, dan kita juga sudah masuk di Bandaranya. Oh, sudah ada di sana. Oke. Jadi kalau ingin membutuhkan batik di sini, apa di sana sudah ada ya? Iya, sudah ada di sana. Mbak, untuk harga paling murah sampai termahal untuk batik ini saya berapa? Kalau yang termurah sampai saat ini kita mengerjakannya 200.000. 200.000. Itu untuk motif yang sederhana, pola-pola seperti ini. Ya. Iya, terus sampai ya tak terhingga. Tak terhingga. mungkin karena kerumitannya itu ya. Prosesnya, iya, kita nggak menghargai kainnya itu tidak, tapi kita lebih mengapresiasi sebuah proses ya di situ, karena dari kita otomatis karena batik itu kan budaya yang jelas. Nah, itu terus
dari nilai seninya, dari kreativitasnya, itu saja yang kita hargai. Sebenarnya tak ternilai kalau untuk harga. Oke, Mbak Retno, Oke. saya tadi melihat proses penyantingan. Oke. Jadi penyantingan itu saya lihat sepertinya kok beda dari yang lain. Itu Oke. proses apa? Pakai apa itu Mbak istilahnya? Kita pakai memang untuk nyanting kita pakai elektrik, bukan berarti kita tidak bisa tradisional pakai kompor atau apa, itu enggak. Cuma sekarang kita di sini untuk di rumah produksi itu kan gambar, mewarnai sampai selesai. Kalau nyanting memang kita dibawa pulang masing-masing. Oh, biasanya bawa pulang ya? Iya, karena itu lebih fleksibel di rumah. Nah, sementara lebih nyantai mungkin ya? Iya, bisa mengatur waktunya kalau untuk yang di rumah. Nah, sementara kalau kita pakai kompor, itu bahan bakar sekarang kita nyari juga susah. Gitu Ya, ya. ada pakai minyak tanah ya. Kalau kompor minyak itu, kalau dulu pakai angklong mungkin masih mudah. Sekarang untuk yang benar-benar tradisional memang agak susah, dan kita pakainya memang elektrik. Ya kalau mau manual pun bisa, tapi untuk mempercepat proses, dan dia juga ditaruh di dalam rumah, nggak terlalu polusinya, nggak terlalu ini ya kalau harus di ruangan gitu. Malah praktis Mbak ya? Iya, lebih dan praktis. Modern. Betul. Oke. Mbak Retno, mungkin ada harapan dari jenengan untuk wing batik kedepannya seperti apa? Yang jelas untuk wing batik itu sendiri, kalau terkhusus untuk wing batik kita maunya lebih dikenal semakin luas, tidak hanya di kalangan dalam negeri saja atau di kalangan Purworejo saja, tapi lebih keluar kota, lebih banyak yang tahu, apalagi siapa tahu bisa sampai go internasional, sampai luar. Harapan saya untuk secara umum untuk batik sendiri, batik itu sendiri, saya lebih berharap para konsumennya atau masyarakat Indonesia sendiri itu lebih mencintai batik, bukan sekedar kain bermotif batik, tapi batik itu sendiri. Karena kalau motif batik sebenarnya kan banyak sekali dengan harga yang jauh sekali. Iya. Tapi saya berharap lebih banyak yang mencintai batik secara tradisional itu tadi, batik yang sebenar-benarnya batik, bukan kain motif batik gitu. Apalagi orang Purworejo sendiri harus mencintai produk-produk lokal Purworejo. Oke, Mbak Retno, terima kasih waktunya sudah diberikan kepada saya. Semoga wing batik semakin berkembang dan semakin maju, dan seluruh anggota yang ada di wing batik ini menjadi makmur mungkin. Amin. Terima kasih banyak. Oke, sekian aja saya berbincang-bincang dengan Mbak Retno, Ketua Wing Batik Desa Wingkoharjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Semoga kedepannya semakin maju dan sukses. Edianto, Kepala Desa Wingkoharjo, mengatakan dengan adanya kegiatan membatik ini bisa mengangkat perekonomian di sekitar Wingku Batik. Untuk kerjasama yang baik dengan BUMDes Wingkoharjo sangat beliau dukung. Semoga Wingku Batik bisa bertahan terus, walaupun di masa pandemi seperti saat ini banyak usaha yang gulung tikar. Tapi kegiatan membatik di desa ini tetap berjalan dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kali ini saya bersama Pak Edianto, Kades Wingkoharjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Oke, selamat pagi Pak Kades. Pagi. Oke, Pak Kades, bagaimana tanggapan Bapak tentang wing batik ini Pak Kades? Alhamdulillah, wing batik di Wingkoharjo tetap berjalan, ya bermanfaat bagi masyarakat desa Wingkoharjo. Mudah-mudahan dengan adanya wing batik di Wingkoharjo ini bisa memberdayakan masyarakat yang ada di Wingkoharjo dan menambah sedikit penghasilan masyarakat Wingkoharjo. Pak Kades, dari desa sendiri adakah untuk penambahan modal atau apa untuk mengembangkan batik wing batik ini Pak? Oh bisa, penambahan modal itu bisa, nantinya akan kerjasama dengan BUMDes. Oke. Jadi BUMDes juga ikut memasarkan atau bagaimana Pak Kades kalau selama ini? Kalau untuk sementara belum. Oh belum. Ini Mbak Retno ini harus koordinasi sama Pak Kadesnya ini. Jadi selama ini belum ada Pak Kades ya? Iya. Oke. Jadi mungkin nanti dengan adanya kita kerjasama dari desa sama wing batik semakin erat dan semakin memajukan desa Wingkoharjo ini Pak Kades. Oke. Pak Kades, mungkin ada harapan lain untuk warga atau pemilik batik ini Pak Kades? Harapan saya itu ya batik di Wingkoharjo bisa berkembang, bisa menambah
ini apalah Pemasukan, pemberdayaan masyarakat Wingkoharjo, terus apalah nantinya bisa dipasarkan di mana-mana dengan partai yang lebih besar. Amin amin. Oke Pak Kades, Pak Kades untuk di Desa Wingkoharjo ini sendiri, adakah kegiatan atau apa namanya program usaha untuk Desa Wingkoharjo ini Pak Kades? Program usaha memang banyak di Wingkoharjo sebenarnya. Kalau masyarakat Wingkoharjo itu pengen berkembang, di sini ada Gapoktan, ada kelompok tani, terutama Gapoktan ini kami akan mengembangkan penggilingan padi dan simpan pinjam juga berjalan. Itu setiap tahun ada HRT juga. Nah, itu kalau memang warga punya semangat dan punya pola pikir lebih maju, bergabung dengan baik itu BUMDes, Gapoktan maupun Wing Batik, mudah-mudahan warga Wingkoharjo bisa sukses. Amin amin amin. Oke, jadi seperti itu Pak Kades ya, apa harapan Pak Kades untuk Desa Wingkoharjo. Oke, terima kasih Pak Kades meluangkan waktunya buat saya dan buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, mungkin khususnya Desa Wingkoharjo. Semoga banyak manfaat dari Desa Wingkoharjo untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Portal Indonesia Tim Liputan mengabarkan.